mau menikah, udah umur sekian lah. Kelahiran tahun berapa itu tadi? Masih banget sih, Ren. Sama kayak Delvia tadi. Oke, next. Oke, next 94 ya, sama dong kita. Selanjutnya Alfred, Christian. Monggo. Halo, ada suaraku nggak? Ada. Oh ya, perkenalkan nama saya Alfred, panggilnya Afid. Saya sama juga anak 94, sekarang lagi di kos. Iya. Ini maksudnya kotanya loh, kok pada posisi di Jakarta ya. Oke, thank you. Baiklah. Thank you. Lanjut Kakak Deborah Takaliwang. Halo, udah kenal lah semuanya ya. Ya. Lanjut aja deh lu. Ya, Kakak Debbie semuanya udah kenal kan ya? Lanjut Kakak Ica. Halo semuanya, juga udah pada kenal kan ya? Skip aja boleh langsung. Iya, aku udah lupa, Minggu udah lupa, Iman. Oke. Di layarku selanjutnya nih Gemi. Halo, malam semuanya. Selamat malam. Aku Gemi, dulu sempat tinggal di Batu sampai 2013. Sekarang domisili udah di Jakarta. Kelahiran 98. Selamat datang Gemi. Selamat datang Gem. Terima kasih. Baik, lanjut. Di sini ada Bias Paris. Bias Paris, monggo Bapak Ketua. Ini Bapak Ketua Technician. kita. Oh iya benar-benar Ketua. Halo, Say hi dulu. seperti yang udah kalian ketahui, Bias Paris, kelahiran 95, tinggal di Batu, tetap kesibukannya serabutan. Iya. Siap. Selamat datang. Lanjut, selamat datang. Ya, di ketuanya ya. Dan Bias. Selamat datang. Lanjut, ada Kakak Grace. Aku sapa satu-satu nggak apa-apa ya. Halo guys. Ya, nama aku Grace. Oke, kayaknya udah kenal semua. Ya udah. Iya. Udah. Skip. Kerjaan dulu. Selanjutnya di layar aku ada Andres Walando. Ini Del, aku yang ngundang. Hai, oh ya, selamat datang. Ini siapa ya? Philip ya? Philip, aku yang ngundang. Philip, ya ampun. Kenalkan diri. Wow. Philip. Aduh, ngomong apa ini? Perkenalan. Nama. Udah sempat kenal nih. Oh iya, namanya Andreas Filipus. Kalau dulu pas di Batu sih namanya Philip. Tapi sekarang namanya Andre jadi dipanggilnya. Oh. Sekarang stay-nya di Jogja, tapi ini lagi di Semarang sih. Oh. Oke. Selamat datang. Selamat datang. Thanks, Phil. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Di sini ada Anaka Safira Himfoil. Silakan. Masih ke-mute, Dek. Mike. Iya. Halo semua. Halo. Nama aku Anaka Safira Hingkoil, sekarang kelahiran 95, sekarang stay di Kupang NTT. Mantap. Selamat datang, As. Angkatannya Iya, Karis. Angkatannya Bias berarti ya, sama Karis ya. Karis. Oke, lanjut. Yefta bisa memperkenalkan diri. Iya, kayaknya Yefta out ya. Oh, ada. Halo. Aku Yefta. Sorry lagi di luar. Apa lagi nih? Seumuran sama Debbie Grace, jadi ditebak angkatannya boleh.
Tinggal di Surabaya sekarang. Nama dulu Pak, nama. Namanya dulu, Udah, anak ini. siapa? Udah tadi namanya. Nama Yofta. Udah itu aja ya. Sekarang lagi kerja di Surabaya. Oke, salam kenal. Baiklah, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Gresela. Hai Grace. Where? Oke. Sepertinya. Halo, halo, halo. Oke, Grace nggak nyambung. Lanjut Hemi, bisa memperkenalkan diri. Oh, Grace ada, Grace ada. Oh, Grace ada. Hai Grace. Baru sampai rumah jadi maaf. Sorry. Oh, it's okay, it's okay. Halo, saya Grace Selan. Bentar. Saya Grace Selan, masih ingat? Iya, masih ingat. Masih. Saya stay di Batu, kerjanya di sekarang mengajar. Bentar. Mengajar di SMK. Sorry tadi lagi baru sampai di rumah. Baru banget sampai di rumah jadi nggak sempat buka kamera. Saya kelahiran 99. Hah? Aduh. Oke, enggak 94 sama kayak Iren dan Delvia. Halo. Halo kembali teman-teman Zebot. Ya, ingat ya. Thank you Grace. Oke. Yes. Hemi Kansil, silakan. Hemi masih di motor kayaknya. Oke, baiklah. Next dulu ya. Masih di motor Hemi. Karis, Karis. Karis. Tolong Karis. Karis, alasan Karis nih. Karis, tolong open Ada chat jalan terus. Ayo, Nama saya Karis, sekarang kerjanya bakul sayur di Pasar Tawang Mangu Malang. Oke? Terima kasih. Mukanya nggak ada nih, mukanya. Mukanya mana? Mana weh? Banyak yang lupa wajahnya. Ya, tetap dia tidak menyalakan. Baik. Selanjutnya ada Joel Alphonse, silakan. Ngapain ini, Kak? Memperkenalkan diri. Kenalan, Mali. Apa? Perkenalan. Oh iya, kenalan. Sama siapa kenalan? Ya, ada Open cam teman-teman Joel, yang open cam. Lagi dinas. Shalom semuanya. Shalom. Sawadikap. Shalom. Hong lele ha pulang lah. Ya, silakan memperkenalkan Perkenalkan diri. nama saya. Kedengeran gak sih? Kedengeran. Monggo. Perkenalan apa nih, Ren? Kenalan nama, domisili, udah gitu aja. Lahiran Domisili. tahun berapa? Lahir tahun 96. Domisili di Batu Joel MLG. Oke, perkenalan Joel. Aku sih Karis ini. Oh, kalau Karis open mic. Batu MLG aja. Apa? Oke, Del, lanjut Del. Ya Oke, udah. terima kasih. Selanjutnya ada Grace Patinama. Silakan open cam, Grace. Perkenalan. Ya. Grace. Grace sepertinya tidak menyaut. Halo. Maaf terlambat. Hai. Tidak apa-apa. Halo. Sekarang kenalan. Apa mau kenalan lagi? Minggu lalu Udah kenalan, kita semua udah lupa. Ayo. Halo, aku Grace Patinama. Halo. Terus apa? Hemi Kansil udah kenalan belum? Belum, Hemi Kansil. Udah, Gi. Aku belum kenal. Kita belum kenal. Harus kenalan ya?
Iya, harus open Hem. cam dong. Sambil Oh, open Helmi, cam. lepas, weh. Lah halo. Buru dah, Ini buru dah. scene kedua belum? Ayo Hemi, durasi. Emi kenal dulu. Emi durasi Emi, ayo cepat. Iya, bagus sekali. Salam kenal, Emi cepat nanti tak kasih pisang ini loh. Hemi nama tengahnya Hemi gemes guys. Jadi suka bikin gemes. Oke. Apa sih? Aduh. Ya udah unmute tuh. Hemi Ayo. jangan suplai. Ayo Hemi. Ayo. Dia lagi di ladang ganja, Pak. Kan Hemi? Lagi anu aku. Tuh. Ngapain lah Hemi? Bercocok tanam. Sini alasan terus di sini. Grogi Malu, sih ya. malu buka. Grogi kayaknya Yor, dia Yor. Oh, Ayo Hemi, perkenalan. Nama saya Hemi. Terus apa lagi yang disebut? Aduh. Domisili. Aku lagi di mana sekarang ya? Alas, hutan. Tuhan, di- Hemi. Lagi di hutan aku. Ladang ganja. Ya. Baiklah. Oke, sudah deh. Sudah ya, udah semua yang memperkenalkan diri. Ada yang terlewat? Tidak? Siapa tadi udah semua gak? Udah semua Hem, udah. Udah unmute lagi. Andreas Walondo itu siapa? Mute lagi. Philip. Aming, belum aming gue. Tadi kan belum memperkenalkan diri. Ada, Beta udah dari tadi. Osi kemana aja sih? Andres Orang lagi nyetir. Walando itu siapa? Philip Joel Alfonat. Aduh. Siapa? Philip. Mantannya Kak Ica. Makanya lepas masker itu boleh bodoh. Wes. Dari tadi kok kita udah diem-diem. Maaf. Oke, baik. Ayo, Del, Teman-teman lanjut, Del. bisa di-mute ya. Kita lanjut. Oke. Ya, senang sekali semuanya bisa bergabung, bisa berkenalan. Mungkin ada yang belum kenal, tadi sudah disapa semuanya teman-temannya. Kita akan lanjutkan persekutuan kita. Sebelumnya kita akan bermazmur. Kita buka dari Mazmur 15. Ya, dengan perikop siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Segala Pujian. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau memiliki hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dipersilakan kepada hambanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kemurahan-Mu dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau men-sharingkan tentang sebagian besar daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, agar hati dan pikiran kami bisa tertuju padamu saja Bapa, dan firman yang ditaburkan akan bisa menjadi kekuatan bagi kami dan menuntun kehidupan kami ke depannya.
Dan oleh kemurahan-Mu juga kami masih bisa berkumpul bersama dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya share screen dulu. Oke. Tolong hostnya kasih saya wewenang untuk share screen dulu. Oke. Thank you, Bias. Oke. Tema kita hari ini gampang-gampang susah ya. Pekerjaan dan pelayanan itu apakah sama? Itu yang diberikan oleh manajemen dari J-Baut ini kepada saya. Tadi mau ralat. Saya ini angkatan 2011-2012 di J-Baut. Makanya bingung tadi kok 2017 gitu kan. Posisi sekarang lagi di Medan. Kemarin sempat di Jakarta karena COVID, balik ke Medan. Dan sudah menikah, masih satu istri. Ya, belum punya anak. Pada saat ini pelayanan mengajar di salah satu sekolah Kristen dan tetap juga melayani di gereja-gereja di bagian pemuda dan remaja. Hari ini kita akan men-sharingkan suatu hal yang menarik. Pekerjaan dan pelayanan apakah itu sama? Banyak orang yang mengatakan pekerjaan dan pelayanan itu sama. Ada juga yang mengatakan bahwa pekerjaan dan pelayanan itu beda. Gitu loh. Tapi menurut saya pribadi, saya akan men-sharingkannya dalam satu konteks di mana firman Tuhan yang menjadi latar belakang, mengapa dikatakan sama pekerjaan dan pelayanan itu, dikarenakan memiliki esensi setiap pekerjaan membutuhkan passion untuk bisa melakukan hal yang benar. Contohnya, saya secara pribadi bekerja dengan seseorang dan kepala sekolah yang menjadi pimpinan saya, dan saya harus bisa memberikan perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu tidak terlempar keluar dari apa yang dimasukkan Tuhan kepada saya secara pribadi. Nah, pelayanan adalah sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu banyak fungsinya. Tidak dibatasi dengan gelar, tidak dibatasi dengan embel-embel yang berada dalam konteks pendidikan ataupun konteks ilmiah. Nah, itu tidak dibatasi dengan itu. Jadi pelayanan itu bersifat di mana suatu diri kita secara pribadi memiliki kerelaan untuk melayani Tuhan. Dan pekerjaan adalah suatu kebutuhan untuk melakukan sesuatu agar memenuhi kebutuhan juga. Hanya berbeda konteksnya saja. Tetapi secara esensi mendasar, pekerjaan dan pelayanan di mata Tuhan itu tidak ada yang membedakan. Nanti kita akan mempelajari sedikit tentang firman Tuhan yang mendukung bahwa pekerjaan dan pelayanan itu sebenarnya sama. Tidak ada yang berbeda. Dasar firman Tuhannya kita ambil dari Kolose. Semua orang udah tahu tentang Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini berbicara tentang situasi di mana kita memperbuatkan sesuatu atau melakukan sesuatu atau berinteraksi dengan sesuatu untuk menyenangkan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama yang harus kita lihat adalah secara mendasar, kalau secara pekerjaan pihak yang harus kita senangkan adalah
pimpinan kita. Begitu juga kita sebagai pimpinan harus mengharapkan bawahan untuk bisa menyenangkan pribadi kita juga. Nah, tetapi di balik itu semua, tidak ada yang harus kita lewatkan esensinya yang bergantung kepada Tuhan. Makanya keluarlah kalimat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Artinya Paulus melihat ada suatu konteks yang mendasar. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang mendasar di hadapan semua orang, kamu akan melakukan hal yang benar, hal yang jujur, hal yang baik, hal yang berguna. Berarti dalam pelayanan juga kamu akan melakukan hal yang itu bahkan lebih baik lagi gitu. Nah, jadi pekerjaan dan pelayanan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan secara esensial atau secara mendasar, bahwa keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Hanya konteksnya adalah pekerjaan memenuhi kebutuhan jasmani, pelayanan memenuhi kebutuhan rohani. Nah, kalau kita berpikir bahwa pekerjaan juga memiliki kebutuhan rohani, itu juga ada suatu kebenaran di dalamnya. Coba bayangkan teman-teman, hukum Taurat itu ditulis bahwa jangan berbohong, jangan berdusta, jangan menginginkan sesuatu hal yang tidak baik, ya gitu kan. Semuanya berdasarkan ketentuan-ketentuan bagaimana norma-norma hidup manusia. Dan itu juga diharapkan dalam setiap pekerjaan. Jadi hukum Tuhan juga diberlakukan di dalamnya secara tidak langsung. Walaupun tidak tersirat bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang notabene yang dikemas dalam bentuk rohani gitu. Misalnya saya secara pribadi bertanggung jawab sebagai guru. Tetapi ketika kita mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, hikmat Tuhan untuk mengajar, kita sedang bergantung kepada Tuhan secara tidak langsung melalui pekerjaan kita. Ketika kita berdoa, contohnya Delvia bekerja di bank gitu kan. Ketika beliau atau Delvia sedang mengharapkan sesuatu hal yang baik menurutnya, dan dia percaya bahwa Tuhan dan mengimani hal itu, ketika dia berharap dengan Tuhan, dan dia melakukan apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, itu menjadi suatu pelayanan dalam hidupnya. Contohnya, dia melayani orang lain dengan ketentuan-ketentuan yang mendasar dari sisi Alkitabiah. Sama saja sebenarnya. Yang berbeda konteksnya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, Delvia memang harus bekerja. Kalau dicari secara garis merah, ini semua dimulai dari latar belakang kenapa Tuhan memberikan hal ini terjadi, makanya ada perbedaan pekerjaan dan pelayanan, itu tidak terlepas dari yang namanya kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mungkin teman-teman tahu ya, hukum yang terjadi atau hukuman yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden, si perempuan akan merasakan kesakitan melahirkan, dan si laki-laki akan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan si perempuan. Tetapi di balik itu, ada suatu ketentuan atau norma yang Tuhan tetap mengarungi kehidupan mereka, yaitu apa? Tuhan memberikan berkat, sehingga terjadilah ritus atau ritual yang turun-temurun yang dilakukan mereka. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan kurban kepada Allah. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada kurban yang harus diberikan. Makanya keluarlah istilah persepuluhan. Ya kan? Nah, persepuluhan adalah hasil kerja kita ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita berkat di dalamnya. Kemudian kita memberikan bagian Tuhan, karena Tuhan turut campur tangan dalam pekerjaan kita tersebut. Nah, makanya Paulus mengambil suatu makna yang mendalam dari Kolose 3 ayat 23, dia katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dikatakan dengan segenap hatimu, berarti tidak ada batasan sama sekali.
Paulus sedang berbicara kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu perbuat, lakukan saja. Tidak ada dibatasi kalau kamu sebagai hamba Tuhan kamu lakukan ini. Tidak ada dibatasi. Kalau kamu sekuler lakukan ini. Tidak ada. Jadi semua yang berinteraksi dengan kehidupanmu, dengan apapun yang diperbuat, dengan tanganmu, pikiranmu, hatimu, nalarmu, itu lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya di dalamnya ada kejujuran, ada kebenaran, ada ketulusan, ada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati semua orang. Jadi pekerjaan sekuler pun itu merupakan suatu pelayanan secara tidak langsung. Karena memenuhi kebutuhan secara pribadi dan kebutuhan kita secara rohani. Hal yang menarik harus dipelajari adalah ada beberapa poin, yaitu satu, Tuhan tidak membatasi pekerjaan apapun sebagai kekhususan menjadi pelayanan. Ini menurut saya. Ya kan? Mungkin ada teman-teman yang memiliki pandangan berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setelah saya renungkan secara pribadi, bahwa pelayanan dan pekerjaan itu adalah sama karena konteksnya jelas di hadapan Tuhan melalui dasar firman Tuhan tadi yang kita baca. Tuhan tidak membatasi pekerjaan apapun sebagai kekhususan menjadi pelayanan. Karena selama kita melayani Tuhan, begitu juga kita harus hidup untuk melayani manusia. Karena apa? Interaksi kita yang paling banyak adalah kepada manusia. Jadi susunan norma kita untuk tetap berjalan lurus dan berkenan di hadapan Tuhan adalah dengan berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, gitu loh. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Kemudian dalam institusi-institusi tertentu, kalau kita tidak berpadanan dengan hal itu, akan menjadi suatu tindakan yang tidak baik. Hal sederhana. Kalau Tuhan berkata, jangan menginginkan. Berarti itu berbicara tentang jangan mencuri. Kalau dalam pekerjaan kita, kalau kita melakukan pencurian, itu akan menjerumuskan kita dalam situasi kriminalitas. Ya kan? Sama dengan halnya, walaupun tidak terlihat. Bahkan Yohanes sendiri berkata, bagaimana kamu sanggup mengasihi aku yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kamu susah mengasihinya. Artinya secara tidak langsung, ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus melakukan dengan ketulusan, dengan segenap hati, dan itu merupakan suatu pelayanan. Mungkin ada yang bisa bantu saya di sini. Delvia bisa bacakan Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 ya, Kak? Iya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Jadi berbicara tentang bagaimana mempersembahkan tubuh, kemungkinan di dalamnya, bukan hanya kemungkinan, tetapi di dalamnya adalah sebuah pelayanan di dalamnya. Makanya Paulus berkata bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita dalam keadaan yang benar. Contohnya dengan pekerjaan yang benar, pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan berpadanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang paling menarik dalam pikiran saya. Dari tadi saya memikirkan, kenapa tema ini muncul dalam pikiran manajemen Zebaot ini? Apakah mereka kekurangan sumber untuk menyatakan suatu pekerjaan itu adalah suatu hal yang untuk melayani, gitu kan? Tetapi makin lama setelah makin dibahas, oh rupanya menarik. Banyak orang yang keliru. Banyak orang yang memikirkan bahwa pekerjaan itu berbeda dengan melayani. Nah, yang menjadi permasalahan bukan karena pekerjaan sekuler adalah melayani manusia dan
pelayanan di gereja, melayani Tuhan. Bukan karena itu. Kolose berkata demikian karena harus melayani di hadapan Tuhan. Karena berkat yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, ketika kita melakukan pekerjaan sekuler, secara imani kita akan percaya bahwa itu berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena waktu kita menginginkan pekerjaan itu pun kita bergumul, kita berdoa. Makanya Roma dikatakan di situ dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu. Di dalam persembahan tubuh itu apa yang harus kita perbuat? Makanya poin pertama, Tuhan tidak membatasi pekerjaan apapun sebagai kekhususan menjadi sebuah pelayanan. Artinya, pekerjaan apapun itu adalah sebuah pelayanan. Tidak membatasi bahwa pekerjaan seperti ini ada dikatakan pelayanan. Pekerjaan seperti ini, atau lebih terperinci lagi, atau pekerjaannya seperti guru agama baru dikatakan pelayanan. Pendeta harus dikatakan pelayanan, gitu kan? Nah, atau orang yang full timer di gereja baru dikatakan pelayanan. Tidak. Makanya dikatakan dalam Kolose, segenap hatimu haruslah benar-benar disetarakan dengan bagaimana kamu bisa melayani Tuhan saat beribadah. Ini ada gambar menarik. Kenapa Tuhan Yesus sebelum memberikan pelayanan kepada Rasul, dia membasuh kakinya. Kalau ditarik ulur, apakah Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan di bait suci? Tidak. Hampir 80% dia melakukan pelayanan di luar bait suci. Bahkan kita kenal dia adalah seorang tukang kayu. Pelayanannya selalu outdoor. Sementara pada saat dia masuk ke bait suci, pada saat itu dia melihat ada sesuatu hal yang tidak baik di bait suci. Yaitu dia melakukan, pada saat itu kalau kita nonton dalam Paskah itu tentang film Tuhan Yesus itu, yang dimana dia masuk ke bait suci adalah pada saat dia membacakan kitab Yesaya, dan yang kedua pada saat dia marah ketika orang-orang memperlakukan bait suci secara tidak benar di hadapan Allah. Kita kembali kenapa ada gambar ini. Yang menarik adalah kaki merupakan organ tubuh di mana kita bisa melakukan perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tuhan membasuh kaki seseorang, yaitu pada Rasul pada saat itu, karena dia tahu bahwa pekerjaannya bukan hanya melayani Tuhan saja, tetapi untuk melayani setiap manusia, agar manusia percaya kepada setiap Injil yang diberitakan. Artinya tidak dibatasi dengan pekerjaan. Makanya dalam Alkitab dikatakan tubuhmu itu, kehidupanmu itu adalah surat Kristus. Ketika orang melihat bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita melayani sesama, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain langsung melihat bahwa ada sesuatu hal yang menarik dari yang kita lakukan. Makanya pekerjaan apapun, kalau kita lakukan berkomitmen dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, pasti orang melihat bahwa ada sesuatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kita harus menarik kesimpulan, ya, kalau mau ya, kita harus menarik kesimpulan bahwa pekerjaan ataupun pelayanan di mimbar ataupun pelayanan di gereja tidak sama sekali berbeda. Kemarin Ica bilang, apakah dia menekankan bahwa pekerjaan sekuler, Kak, itu beda dengan pelayanan di gereja? Waktu memikirkan sekedar, berbeda memang sih. Tapi setelah melihat firman Tuhan tadi, Kolose tadi, ternyata tidak. Ketika kita juga melakukan hal yang baik menurut manusia, baik juga menurut Tuhan. Sehingga kita harus melihat bahwa Tuhan tidak pernah membatasi pekerjaan apapun sebagai kekhususan menjadi pelayanan. Apalagi kalau kita melakukan pelayanan di gereja.
pemenuhannya itu 2 kali lipat namanya. Double impact ya kan. Dampaknya double gitu. Artinya ketika kita melayani di hadapan manusia, kita merasa benar, kita melakukan yang benar, kemudian kita melayani di hadapan Tuhan, ada suatu mix yang berbeda gitu loh. Yaitu bahwa perkenanan kita di hadapan Tuhan itu kayaknya plong gitu aja kan. Tapi tidak ada yang sesuatu hal yang dibeda-bedakan. Kita melakukan untuk manusia sama saja gitu loh. Sama dengan melakukan untuk Tuhan. Makanya banyak penekanan Tuhan datang ke dunia menjadi manusia untuk satu misi, yaitu kasih. Bukan kasih kepada dia secara utuh, tetapi Tuhan sedang memberikan contoh kepada manusia. Engkau harus hidup dalam kasih. Benar memang engkau mengasihi aku. Tetapi kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, sama aja kosong. Yakobus berkata, seperti apa? Gong yang bergemerincing gitu loh. Jadi dalam pekerjaan pun harus dibutuhkan ketulusan hati seperti kita melayani Tuhan yang dikatakan dalam Kolose tadi. Dalam Markus dikatakan lalu Yesus duduk dan memanggil kedua murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayanan semuanya. Ini berbicara tentang esensi bagaimana kita melakukan pekerjaan sekuler. Ya, saya mau menekankan bahwa pekerjaan sekuler itu merupakan bagian dari pelayanan. Karena ketika pada saat itu Yesus duduk berkata-kata kepada murid-muridnya, dia mengibaratkan bahwa anak ini, coba kita buka sama-sama Markus 9 ayat 35. Ayat 36 dan 37 saya bacakan. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Pada saat itu, Tuhan Yesus Kristus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dia sedang mencontohkan, kalau kamu menyambutnya dengan baik anak ini, dengan kasih, dengan sesuatu hal yang benar, dengan ketulusan, dengan kebaikan yang ada di hatimu, kamu sedang menyambut aku. Nah. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah. Di sini dia menekankan kenapa tujuan dia datang ke dunia sebagai manusia, gitu loh. Supaya ada interaksi antara manusia dan Tuhan itu sinkron gitu loh. Pekerjaan kita melayani manusia benar, pekerjaan kita juga melayani Tuhan benar. Sehingga berpadanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu hal yang menarik yang saya pelajari dari firman Tuhan ini. Mengapa Yesus mengibaratkan seorang anak? Seorang anak itu adalah sosok ketika kita melihat ada manusia di hadapan kita. Kita nggak mungkin melakukan pekerjaan sendiri, kan? Pasti ada interaksi dengan orang lain. Tidak ada, nggak mungkin kita. Namanya pekerjaan pasti ada interaksi. Makanya dikatakan pekerjaan. Karena kita memiliki interaksi dengan sesama. Kalau dikatakan sendiri, itu bukan suatu pekerjaan. Bahkan dalam secara pribadi, ketika pun kita melayani diri kita sendiri, itu sebuah pelayanan menurut saya secara pribadi. Karena kita harus melayani dengan ketulusan untuk melakukan sesuatu kepada diri kita, yaitu melakukan sesuatu hal yang benar. Yang kedua, Tuhan menjadikan pekerjaan untuk membentuk kita. Kata segenap hati itu menjurus kepada situasi apapun, kepada saat-saat apapun, kepada hubungan antara yang satu dengan yang lain.
Makanya dikatakan tadi persembahan yang benar atau persembahan yang sejati atau ibadah yang sejati dikatakan dalam Roma, itu merupakan keterkaitan kita dengan sesama kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, pada saat itu juga kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena melalui orang lain atau melalui interaksi dengan orang lain, kita sedang melayani Tuhan. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan baik dengan manusia, begitu juga Tuhan melihat bahwa ada interaksi yang baik dengan dia. Makanya tadi saya sempat mengutip dengan perkataan Yohanes bahwa bagaimana kamu bisa melayani aku, mengasihi aku yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kamu sulit untuk melakukan yang baik di hadapannya. Itu dalam 1 Yohanes 4 ayat berapa itu mungkin ya. Teman-teman bisa mencari yang di situ. Kenapa dikatakan pekerjaan adalah sebuah pelayanan? Karena Tuhan bisa memakai kita dalam setiap pekerjaan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan untuk mengubahkan orang lain agar bisa percaya kepada Kristus secara pribadi dan membentuk pribadi kita. Tuhan menjadikan pekerjaan kita sebagai alat untuk melayani Dia. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pekerjaan adalah pelayanan dengan Tuhan. Makanya di sini saya mengambil bahwa ketika kita sedang membuat suatu karya, sedang membuat suatu pekerjaan, atau sedang melakukan pekerjaan, kita sedang bergumul dengan sesuatu hal yang baik. Karena dampaknya pasti menyenangkan secara pribadi, menyenangkan orang lain, menyenangkan pihak-pihak yang bekerja dengan kita, menyenangkan teman dalam setiap pekerjaan kita, menyenangkan banyak orang dalam setiap pekerjaan kita, dan yang pasti itu tidak lepas dari bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan menjadikan pekerjaan untuk membentuk kita agar kita bisa melihat melalui pekerjaan yang tulus dapat melayani Tuhan dengan tulus juga. Melalui pekerjaan yang benar dapat melayani Tuhan juga dengan benar. Jadi pekerjaan sekuler adalah sesuatu pekerjaan di mana kita bisa melakukan secara tidak langsung apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, pekerjaan apapun dan pelayanan merupakan bagian dari berkat Tuhan. Ayat 24 dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu akan menerima pahala daripada Tuhan yang telah disediakan Tuhan untuk umat-Nya. Hal itu demikian karena Tuhan yang kamu layani sebenarnya Kristus. Ada yang menarik dari ayat tersebut, yaitu hal itu demikian karena Tuhan yang kamu layani sebenarnya Kristus. Mengapa dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 dengan segenap hati? Secara tidak langsung, Paulus menekankan jika kamu ditempatkan dalam suatu pekerjaan, walaupun tidak di dalam rumah Tuhan, ketika kamu melayani dengan benar, kamu sedang mengalami situasi di mana yang kamu layani bahwa Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Siapa sih yang tidak merasa senang ketika kita menjadi pimpinan dan bawahannya melakukan hal yang benar? Ya. Siapa sih yang tidak merasa senang kalau kita punya teman pekerja atau rekan kerja kita mendukung pekerjaan kita dengan baik? Ya. Kita punya teman sekerja yang bisa sejalan dengan kita, yang pasti tidak curi tulang atau bahasanya seperti itu, atau dia tidak berlaku curang, atau dia tidak melakukan pekerjaannya dengan
menimpakan beban kepada kita, dan itu membuat dampak bagi kita secara pribadi. Dan kalaupun itu terjadi, Tuhan mau membuat kita atau mengkoreksi diri kita atau membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Saya sendiri secara pribadi ketika melihat ada situasi di mana saya sebagai guru dan melihat rekan kerja saya melakukan pekerjaannya secara tidak baik ataupun memiliki karakter yang buruk, di situ saya belajar mengenai bagaimana saya harus bisa memaafkan dan melakukan hal yang benar, walaupun tidak dilihat oleh pimpinan. Gitu loh. Jadi pekerjaan sekuler pun itu menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan manusia. Jadi kesimpulannya, pekerjaan sekuler dan melayani itu tidak bisa terlepas dari yang namanya melayani. Kalau dikatakan secara pekerjaan pribadi, kita pasti pernah lalai untuk melakukan pekerjaan. Begitu juga kita berhadapan dengan Tuhan. Siapa sih kita yang tidak pernah lalai di hadapan Tuhan? Ketika kita melakukan pelayanan di gereja juga, kita pernah juga mengalami situasi kita bersungut-sungut. Di pekerjaan juga seperti itu. Kalau dari sisi negatifnya. Dan sisi positifnya apa yang memenuhi kebutuhan itu? Yaitu, ketika kita tahu melakukan yang benar, orang pasti akan menyukai kita. Ataupun mungkin ada yang tidak menyukai. Tetapi, kita sedang melakukan hal yang benar. Bukan hanya benar di hadapan orang lain, bukan hanya benar di hadapan sesama, tetapi di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan pelayanan dengan Tuhan, ketika kita melakukan yang benar, walaupun kita menyembunyikan gimana pun pelayanan itu, Tuhan dapat melihat kita jauh ke dalam hati. Tetapi perbedaannya dalam konteks pekerjaan sekuler, orang melihat bahwa sisi luarnya saja. Kalau dari segi berkat, kita bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kita bergantung kepada Tuhan. Masak untuk melakukan pekerjaan, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Gitu. Kita di sini semua pasti pernah bergumul untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kita menggunakan banyak hal. Walaupun secara pribadi kita mengetik CV, melakukan sesuatu, ada pengalaman, tetapi dalam pergumulan kita itu kita minta pertolongan Tuhan secara pribadi. Dan pekerjaan itu pun dapat karena pertolongan Tuhan. Kalau kita memang mengimani bahwa pekerjaan itu dari Tuhan. Dan sebagai tanggung jawab kita, sebagai orang yang meminta berkat daripada Tuhan, adalah dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang dikatakan dalam pekerjaan sekuler. Dan cara melayani di gereja, hal itu bahkan lebih terkonteks, lebih dalam ritus atau ritual yang bersifat kerohanian atau memenuhi kebutuhan roh kita. Jadi, cara konteks memang berbeda. Kalau pekerjaan sekuler memenuhi kebutuhan jasmani, begitu banyak. Tapi, secara mendasar, harus dilakukan dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Melayani di gereja untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan kita juga terkadang harus dituntut untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui persepuluhan, karena kita mengimani bahwa hasil pekerjaan sekuler kita berasal dari Tuhan, sehingga kita bertanggung jawab untuk memberikan bagian untuk Tuhan. Jadi pekerjaan apapun itu, mau katanya sekuler atau bersifat apapun itu, tetap dikatakan melayani. Roma 12 ayat 1 dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati, dengan mempersembahkan tubuhmu. Dalam setiap aktivitas apapun, kamu sedang mempersembahkan tubuhmu. Dalam setiap pekerjaan apapun, kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang benar, dan itu adalah ibadah yang sejati. Apalagi melayani Tuhan, berarti kamu sedang mempersembahkan
tubuh, roh, dan jiwamu dengan segenap hatimu untuk melayani Dia sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk berkat-berkat jasmani tersebut. Nah, itu ada 3 hal yang saya pelajari dari topik kita hari ini. Nggak terlalu banyak, yang mungkin bisa membuka dan membantu kita untuk memahami bahwa pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan. Ya. Kalian mungkin yang bekerja di instansi manapun atau di pekerjaan apapun, pasti melakukan hal yang benar itu adalah suatu kebutuhan atau sesuatu hal yang menjadi keharusan. Makanya kita harus melayani sesama dengan benar-benar, dengan ketulusan, dengan rasa saling menghormati, dengan rasa saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Seperti itu juga ketika kita melayani Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kak, aku mau nanya. Atau ada yang mau nanya? Oke. Ada tanya jawab rupanya. Enggak sih, mau nanya aja. Kan aku juga nganu, ya bis, oke. Kak, aku mau nanya. Kan tema ini sebetulnya aku nggak bisa relate sih sama teman-teman yang mungkin kerjaannya di sekuler gitu ya. Atau juga mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah, yang belum kerja gitu. Nah, kayak aku nih kan kerja di sini nih Kak, di institusi yayasan rohani gitu kan. Nah, apalagi sekarang di pandemi gini juga apa namanya kan pada live streaming kan Kak. Nah, kalau misalnya, misalnya kayak untuk hakku gitu kan Kak. Biasanya kan kita ya kalau namanya kerja kan pasti terima gaji. Nah, bukannya aku tuh kayak kadang mikir kalau misalnya kayak udah kerja di luar jam kerja gitu ya, udah istilahnya kerja lembur lah Kak gitu kan. Kalau di luar itu kan pasti udah ada apa sih istilahnya, udah ada fee-nya sendiri gitu kan. Nah, kompensasi kalau di sini kan ya kompensasi ya gitu bahasanya. Nah, tapi kan kalau di sini kan nggak bisa kan Kak, kayaknya aku ngomong kayak gitu. Karena nanti tuh pasti mereka kan bilang kayak ini kan pelayanan, upahmu nanti di surga kayak gitu kan Kak. Cuman kan aku ya gimana ya Kak ya, kami kan juga butuh ya Kak. Nah, bukannya aku lagi mau menyudutkan siapapun, enggak. Cuma maksudnya kayak, boleh nggak sih Kak kalau misalnya kayak aku tuh minta, apa istilahnya, minta hakku gitu Kak. Maksudnya apakah itu aku salah Kak? Apa kayak, apaan sih Ren, kamu tuh kok mikirnya duit gitu. Maksudnya kan kamu harusnya mikirnya ini pelayanan kayak gitu. Salah Kak aku kalau misalnya kayak aku minta hakku gitu di tengah pekerjaan yang ya pelayanan juga gitu. Gimana Kak? Sebenarnya dalam setiap tergantung kebijakannya, tapi kalau tidak ada kebijakan tertulis mengenai hal itu, kita nggak bisa menuntut sesuatu hal lebih kan daripada itu. Kecuali dalam suatu kayak saya sendiri lah gitu. Lebih dari jam saya ada di kebijakan kita. Kalau itu akan mendapatkan uang lembur gitu kan, kayak gitu. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, kalau tidak ada kebijakan tersebut, itu bisa menjadi jalan orang untuk mengambil keuntungan secara pribadi dalam institusi tersebut gitu loh. Jadi dipertanyakan, makanya dalam kalau kita melamar ya, kan ditanya itu. Pertama, salary-nya berapa? Terus dari pihak kita nanya, apa yang peraturan-peraturan? Job desk-nya. Nah, job desk-nya itu dituangkan dalam SK, surat kerjaan, surat keputusan itu kan. Nah, kita baca, oh pekerjaan kita satu hari 6 jam, 8 jam, 9 jam, nah, lebih dari situ, itu mendapat nilai lembur gitu kan. Tapi kalau kebijakan tidak ada di situ, ya untuk pekerjaan seperti itu sebenarnya sih
maka yang dikatakan mereka itu sebuah pelayanan karena kemungkinan ya, ini kan penafsiran, karena kebutuhan untuk memberikan uang lembur itu memang dibatasi. Tetapi kalau memang dibicarakan atau ada dua belah pihak atau lebih yang merasa dirugikan waktunya, bukan berarti ini suatu pemberontakan, tetapi kan secara profesional kan harus bisa dibicarakan. Nah, setelah kita aktif dalam pekerjaan, sebenarnya itu hal yang lumrah dibicarakan. Dan ketika kita melakukan wawancara, nah, kita sebenarnya di situ sedang berbicara tentang bagaimana profesionalitas pekerjaan gitu loh. Makanya waktu saya secara pribadi, oke, jam kerja saya berapa jam? Ya, jadi Bapak nanti dari jam 8 sampai jam 2. Oke. Kalau lebih dari situ gimana? Oh, ada hitungannya, nah, gitu. Jadi dalam wawancara tersebut ada kebijakan yang menjadi peraturan rule-nya gitu loh. Nah, jadi ada keputusan yang diambil. Kok siapa yang bekerja pasti akan mengalami hal itu. Makanya ada istilah uang lembur ya gitu kan. Nah, tapi kalau mereka berkata demikian kayak yang ngerti yang maksud Iren itu, kenapa aku tidak mendapatkan gini gitu kan. No, bukan. Enggak, aku enggak lagi berontak. Maksudnya aku kayak bukan berontak. Salah. Bukan berontak. Ya. Enggak. Maksudnya aku salah kah kalau misalnya kayak aku minta hakku yang nggak diomongin nih di depan gitu. Terus kalau misalnya sekarang aku kayak, ih kok aku kayak gini ya gitu, 24/7 kerjanya. Nggak salah. Nggak salah kan Kak? Maksudnya aku nggak orang pikir kayak apa sih Ren, mata duitan banget kayak gitu. Enggak kan Kak? Makanya kita tadi katakan gini, kita kan kerja secara profesionalitas. Berarti kan ada hitam di atas putih dan ada SK-nya, surat kerjanya, surat keputusannya. Kita bertanya, jam saya bekerja sampai di mana? Nah, oh, Iren misalnya kerjanya dari sini. Oh, sekarang saya mau nanya Pak, kalau jam saya lebih, ini peraturannya gimana? Nah, kan pengen tahu juga kan? Nah, secara pribadi kita pelayanan memang. Hati memang melayani, benar. Tetapi, tidak dipungkiri juga kita hidup kan punya kebutuhan. Iya kan? Tidak, pekerjaan itu kan harus berbicara tentang kerelaan. Kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, gitu kan? Nah, makanya ada istilah pemecatan atau tidak sesuai dengan SK atau dipecat secara tidak langsung. Karena apa? Pihak yang memberikan pekerjaan dirugikan oleh pekerjanya gitu loh. Tetapi kalau pekerjanya merasa dirugikan, itu patut bisa diomongkan secara profesionalitas gitu loh. Itu nggak masalah sih, bukan maksudnya bilang pemberontakan, maksudnya itu suatu hal yang harus bisa dibicarakan sebenarnya. Iya sih Kak, dan apa namanya maksudnya dari yang ini diomongin juga, maksudnya udahlah gitu, yang penting kamu kerjain ya yang disuruhkan ya kerjain aja gitu kan, seperti firman Tuhan bilang kan di Kolose itu, ya kerjain untuk Tuhan aja gitu, masalah upah dan segala macam. Maksudnya kayak untuk teman-teman juga mungkin, ya Tuhan Yesus lihat kok gitu, kalian kerja kayak apa gitu, Tuhan lihat kok gitu, dan adalah upahnya pasti gitu. Jadi ya yang penting dari kitanya, kita mau kerjakannya untuk Tuhan Yesus gitu. Itu balik lagi ke Iren, apakah Iren memang melakukan waktu yang lebih itu dengan kerelaan hati ataupun dengan ketulusan hati, dengan menerima. Tetapi kan dari problem ini kan kita dapat melihat bahwa Iren memang maksudnya mengharapkan ya kita dihargai secara profesionalitas kan gitu kan, ya kan. Kita bekerja udah melakukan yang terbaik. Kiranya institusi itu melakukan juga yang terbaik untuk kita kan itu. Nah, itu nggak apa-apa kalau tadi kan ditanya boleh nggak dibicarakan? Ya boleh lah, masa nggak bisa dibicarakan? Orang kita bukan tidak melakukan demo atau apa kan? Nah, enggak. Gimana Pak? Saya kan kerja segini, saya ngambil lembur nggak masalah. Misalnya tugasnya si Anu itu saya ambil, itu gimana Pak? Kita kan bisa bicarakan baik-baik, gitu nggak apa-apa, kan nggak ada masalah. Sip, thank you Kak. Ini ada Adis sama Jo juga mau ngomong, monggo. Enggak sih, tadi sebenarnya Kak Abed udah nyampein sih semuanya. Bener sih, kayak Kak Iren juga nggak usah terlalu mikir orang kira Kak Iren mata duit atau apa, tapi lagi-lagi kan haknya Kak Iren kan, kembali lagi Kak Abed juga bilang profesional kan, udah profesional ya harusnya Kak Iren punya hak buat minta lebih gitu.
kalau misalnya mereka nggak mau kasih lebih, at least ya minta hari buat istirahat lah. Karena ya capek juga kan kita, pasti ya kalau minta waktu istirahat, kalau mereka emang manusiawi pasti dikasih harusnya. Gitu sih. Jadi nggak usah khawatir mereka mikir kayak mata duitan lo ya emang harus ada upah yang dikasih nggak sih dari kita kerja ekstra. Gitu sih Kak. Udah itu aja. Makasih. Halo Kak Bet. Dari Jo kah juga mau ngomong katanya. Jul. Tetap kerja atau pelayan sesuai prokes. Ya. Ya, makasih ya. Nggak salah sih. Oke. Kumpulan lo itu. Iya. Itu aja, Jo. Kabet masih kemis. Kabet. Lanjut Kak. Hemi ngomong Hemi. Karis juga nih lo. Hemi tadi raise hand, Hemi raise hand. Hemi mau ngomong ya. Udah disampaikan semua. Atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau kayak mau nanya gitu. Ya, nggak ada kayaknya. Oke, lanjut. Mau berdoa, Kak? Iya, siapa? Kita berdoa ya. Kita berdoa, Bapak yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami bisa sharing mengenai materi dan di dalamnya terdapat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapak banyak hal yang kami perbuat di luar hubungan kami dengan Engkau dalam pekerjaan kami secara pribadi. Sekarang kami menyadari bahwa pekerjaan itu pun yang kami lakukan semua berinteraksi dengan setiap kebutuhan kami dan setiap hal yang berhubungan dengan Engkau Bapa. Kami tahu bahwa ketika kami mengharapkan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami tahu kepada siapa kami mengandalkannya, yaitu kepada Engkau sumber berkat dan sumber segala sesuatunya Bapa. Sekarang kami menyadari bahwa pekerjaan apapun itu biarlah semua dilakukan dengan hati yang bersyukur, hati yang tulus, seperti yang Engkau lakukan terhadap kami dengan kasih, dan kami juga melakukan pekerjaan apapun itu dengan ketulusan seperti yang Engkau perintahkan kepada setiap kami. Biarlah Bapa, firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami, agar kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Bapa. Terlebih lagi ampuni segala dosa yang kami perbuat, mungkin kami lalai melakukannya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Engkau. Biarlah Engkau Allah yang memberikan pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kami, sehingga kami bisa layak menerima berkat-Mu. Karena kami tahu Bapa, bukan berkat yang membuat kami setia, tapi kesetiaan yang membuat kami diberkati. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC-nya. Thank you Kak Bet. Thank you Kak Abel buat sharing firman Tuhannya malam hari ini. Jadi aku simpulkan, pekerjaan apapun yang kita lakukan saat ini, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dengan kasih, dengan ketulusan, itulah ibadah kita yang sejati, itulah pelayanan kita. Jadi walaupun kita saat ini tidak ikut tergabung dalam atau mengambil bagian dalam pelayanan, tapi selama kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, itulah pelayanan kita. Ya, mungkin ada pengumuman dari Bapak Ketua atau Ibu Sekretaris. Ya, nanti Pak Ketua bisa tambahkan. Jadi untuk minggu depan, jadi rencananya untuk teman-teman juga yang baru gabung, seperti layaknya pelayanan Sebaot,
sorry, maksudnya persekutuan Sebaot yang dulu itu tiap minggu hari Sabtu, maka Sebaot kita juga setiap minggu pada hari Sabtu jam 7 malam. Jadi minggu depan akan ada Sebaot juga. WL-nya akan nanti dihubungi, pembicaranya juga akan nanti dihubungi juga dengan tema. Atas nama pengurus di Bias, saya Dilvia mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Abed untuk waktunya melayani kami. Kak Abed, makasih banyak. Tuhan Yesus berkati, Kak. Sekarang di Medan 1 jam lebih ini ya dari kami di sini. Jadi makasih Kak Abed. Berapa jam? Sama ya? Sama Indonesia lah, Barat. sama. Berarti dua soal jalan. Sama. Ya udah, ya intinya makasih Kak Abed, Tuhan Yesus memberkati. Itu aja pengumumannya. Kalau mungkin ada tambahan dari Bias. Kayaknya udah sih, nggak ada pengumuman apa-apa. Mungkin Kak Delvia boleh share yang itu, yang apa namanya, rekeningnya kita Sebaot yang udah ada. Oh iya, tambahan ya. Jadi seperti yang minggu lalu udah kita bicarakan, seperti persekutuan kita juga selama ini, kita ada tetap ada persembahan. Ya, yang nantinya juga akan dipergunakan juga, mungkin ada yang bisa bantu aku dipergunakan untuk apa? Ya nantinya untuk pelayanan sih yang pastinya, entah kita nanti untuk ke panti asuhan atau awalnya kita sebenarnya untuk Zoom. Ya, cuman untuk hari ini masih bisa nebeng Bias yang masih premium, jadi kita bisa mengikuti ibadah juga tanpa terputus-putus seperti minggu lalu. Cuman nantinya persembahannya juga kita akan aplikasikan untuk pelayanan ke depannya akan di nanti aku share-nya baiknya di mana ya? Sini aja ya, reuni juga. Di grup. Di grup aja ya, aku share ya. Oke, itu aja. Ada lagi mungkin tambahan informasi? Dan aku Del. Iya, silakan Kak. Oh ya. Pertama-tama, makasih untuk Yefta, siapa lagi? As, Hemi, Karis, Philip, Gemi, yang Kak Wahyu yang udah bergabung pada hari ini, makasih. Minggu depan, Afid, udah siap kan? Oke. Kenapa? Ya, jadi itu. Terus pengumumannya minggu depan Apa ada siapa, anggota Bro? Sebaot yang berulang tahun. Felis ulang tahunnya tanggal 5 Oktober, jadi nanti mungkin untuk pokok doanya kita doakan untuk Felis, tapi Felisnya nggak ada ya, jadi nggak bisa nanya pokok doanya apa. Mungkin teman-teman yang mau didoakan ada pokok doa, bisa sharing sekarang bisa. Mungkin Yefta tadi katanya mau sharing pokok doa untuk teman hidup. Kalau itu semua ya, tolong. Semua kayaknya, aduh. Itu aja sih, Del. Sama ini mau nanya, minggu depan temanya apa ya? Nanti dikasih tahu event. Oh, oke. Iya. Dikasih tahu ke siapa? Oh iya. Oke. Manusia Tuhan kayaknya. Aduh, berat banget. Manusia Tuhan. Kuat. Manusia kuat. Boleh Wah, hari nggak? ini duniawi hari kira maut. Boleh usul nggak? Paling nggak Boleh. sebelum beberapa hari sebelum kita persekutuan tuh ada dikasih tahu temanya supaya kita juga bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang kita mau tanyakan waktu persekutuan. Oh iya. Iya, itu usul yang baik banget, usul yang bagus Sharing. banget. Betul. Oke, ada tambahan lagi mungkin atau ada yang mau sharing sebelum kita tutup? Kayaknya Kak Wahyu belum kenalan ya, Del? Oh iya benar, Kak Wahyu tadi join. Setelah kita sudah berkenalan, mungkin Kak Wahyu bisa open cam ya Kak? Perkenalan, mungkin ada adik-adiknya yang belum kenal. Akhirnya angkat aku juga.
Halo, Kak Wahyu. Kak Wahyu gak berubah, Rek. Kak Wahyu. Hai Halo. Kak. Salam kenal, saya Wahyu. Mana Kak Wahyu? Oh, mantap. Kak Wahyu, miss Kak di you. mana? Kesibukan apa? Saya Balot. Game Gak masih kenal berubah game. mukanya Kak Wahyu, Pak. Dari TK sampai sekarang kayak nggak berubah. Gimana? Konsisten. Kak Wahyu konsisten, nggak berubah. Oh, masih kayak anak SMP ya? Itulah. Kak Adis iri kayak sama Joel. Aku udah mulai kayak Om Ferdi, Kak Wahyu tetap aja ya. Hemi udah kayak kakak. Ya, Hemi iri Kak. Emiri. Makanya Hemi tambah tua soalnya. Bedanya cuma di sini aja sih. Nggak ada ini. Oh iya, Hemi, ampun Kak Oke. Wahyu. Jadi ingin dibimbing lagi. Iya. Ya, Kak Wahyu bisa memperkenalkan diri, domisili di mana saat ini? Oke. Ya, nama saya Wahyu. Domisili sekarang kembali ke Batu. Setelah sekian lama merantau, akhirnya kembali lagi ke Batu. Dan sekarang melayani di Malang. Oke Kak, silakan kesaksian Kak. Hah? Ya. Iki deh bro, inisiatifnya udah bagus bro. Aduh, ayo. Kak Wahyu ini seangkatan sama Kak Melisa ya? Iya, Wahyu udah nikah tapi. Iya. Iya, Bisa udah ditunggu. dijelasin kali Ming. Ya. Karena ada yang belum tahu Wahyu tuh. Terlalu personal ya Kak Ica. Kalem ah. Oke. Apa nih? Ya. Firman tuanya aja Kak. Wes. Udah tadi kan? Sama udah. Abed tadi. Kirain kalian firman Tuhan. Iya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah join persekutuan bareng. Jangan lupa minggu depan, tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Sekretaris, minggu depan kita ada lagi persekutuan Sebaot seperti sekarang juga, seperti yang tadi juga, mulainya jam 7. Oke, kita akan menutup persekutuan ibadah kita hari ini. Oh baik, sebelum ditutup foto dulu, kata kakak Debbie. Baiklah, kita foto dulu, minta tolong Bias, bisa membantu dan memandu. Oke, bisa. Silakan open cam semua. Karis open cam Karis. Asik deh kakak adik deh. Karis sisir komis dulu kuntil. Karis kubal nih memang. Nggak ada ya, Karis? Oke lah. Philip Hitung juga ya. boleh. Open cam. Open cam 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Oke. Oke. Thank you Bias. Ya baiklah, kita Ulang kata Karis, ulang. Karis ada customer itu tadi. Karis. Sorry. Sok ganteng, Pak. Sok ganteng. Karis ingat aku nggak ya? Angel lari kira. Oke. Ganteng, Pak. Ganteng. 2, Brewoknya itu loh. 3. Lagi. 2, 3. Karis senyum. Oke, sip. Pati murah sekali ya, Pak. Oke, thank you Bias. Ya, kita akan menutup ibadah kita. Minta dengan kasih hambanya untuk menutup dengan doa. Ada kan? Jangan.
Tapi nggak, sorry, nggak ada yang Udah matiin ada kameranya. pokok doa kah? Wih, rambut itu kan. Apaan yang mau doa syafaat? Kak, aku nanya dong. Tunggu. Iya, kenapa, Jo? Ini bakal buat saya bawa doang apa boleh buat kita ngajak temen gitu sih? Boleh Gitu aja. nggak sih? Boleh aja Nggak boleh, pacar. bukan pacar dulu, nggak boleh. Karis mau aja pacar boleh. Kita rencananya mau Oh, ajak rame. pasien-pasien yang mau meninggal nih loh. Jo. Yang masih belum percaya, Jo. Yang masih belum percaya. Pakai lagu Tuhan ambil hidupku. Jual kepala kamu. Pasien yang mau meninggal langsung serahkan, kasih ke Karis, kasih ke Hemi gitu. Cek langsung dilahirkan. Nggak lucu. Lapo gelut ah. Kenapa, Grace? Langsung diarahkan Jo gitu itu. Oke, ayo Del, gimana? Ada yang punya pokok doa? Ada yang pokok, kita berdoa dulu aja pokok doa. Nanti setelah itu baru kita bisa bahas setelah doa penutup ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau Ada didoakan pokok Kawayu. doa. Tadi nggak pakai foto dia. Helis tadi. Siapa? Helis tadi. Iya, Del. Felis tanggal 5 Oktober ulang tahun. Oh iya benar, Felis ulang tahun. Ada pokok doa yang lain, mungkin teman-teman ada yang perlu didoakan. Grace Alphonse? Enggak. Oh, Iya, mau nikah. Jadi komen mah. Masuk ke sini loh suaranya. Ya. Oke. Kita doa. Iya, Kak. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, oleh kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu, kami masih bisa bersekutu bersama dalam persekutuan Jebaot ini. Yang penting Karis ikut. Kiranya Bapa Kaleb melalui keluar, Kaleb. persekutuan ini, Tadi ada Kaleb keluar. kami bisa lagi melihat bahwa Engkau masih mengasihi kami dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam persekutuan ini. Kami menemukan bahwa firman-Mu membantu kami untuk melakukan hal yang baik dalam setiap aspek kehidupan kami, Bapa. Anak-anak-Mu yang tergabung dalam persekutuan Jebaot ini, Engkau memberkati, Bapa, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat, dan segala sesuatu hal yang menurut Engkau layak, dan kami juga bisa melihat bahwa kebaikan dan terang kasih-Mu dalam tiap aspek kehidupan kami nyata, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan pribadi kami, Bapa. Kami juga mau berdoa, Bapa, buat setiap kami dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami tahu, Bapa, banyak hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang tidak baik, yaitu dalam kondisi yang tidak baik pada saat ini, COVID. Engkau Allah yang memelihara kami, jauhkan kami dari COVID, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, dengan cara kami bisa hidup bergantung dengan Engkau, Bapa, dalam aktivitas kami. Kami mau berdoa, Bapa, untuk Felis yang tanggal 5 ini akan berulang tahun. Kau memberkati Bapa dalam pertumbuhan hidupnya. Engkau menambahkan di 1 tahun lagi, Bapa. Kiranya Engkau memberikan dia hikmat, kedewasaan, dan segala apa yang dipergumulkannya. Engkau memberikan yang terbaik, Bapa. Begitu juga setiap teman-teman kami yang kami tidak tahu kapan mereka berulang tahun. Pada bulan ini juga kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam pertumbuhan hidup mereka. Mereka bisa semakin takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapa, secara pribadi buat orang-orang yang tidak dapat menerima berkat seperti kami.
mungkin ada di pedalaman ataupun tempat-tempat terpencil, anak-anak terlantar, janda-janda, panti-panti yang ada di setiap lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami tahu Bapa, Engkau memberkati mereka seperti Engkau mengasihi kami dan memberkati kami. Biarlah Bapa persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah dan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami bisa menjadi surat Kristus dan menjadi berkat bagi sesama kami melalui setiap firman yang ditaburkan. Dan kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami, Bapa. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau Allah yang memberkati. Dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang memberkati. Begitu juga dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, biarlah Bapa semua dalam kontrol dan pemeliharaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak terima kasih. Makasih Kak Abed. Makasih Bapak terima kasih dulu, Grace. Grace, Oh, Bapak terima kasih. Tuh. Bapak. Iren bisa. Amin. Terima kasih. Kak. Happy sad night, guys. Sad night nggak tuh? Teman-teman, kalau ada pokok doa bisa di-sharing di grup kita ya. Baik pokok doa pribadi maupun kalau misalnya di tempat pelayanan atau di tempat pekerjaan. Karena kan doa tuh punya kuasa banget. Jadi bisa di-sharingkan supaya kita... Tari. Harus ngupil, Pak. Tarik. Oke, Karis, Grace. Karis. Terima kasih. Iren lagi ibadah, jangan angkat kaki, Iren. Udah selesai. Sopan nih. Udah selesai. Kak Ica juga ya. Teman-teman, Kak Abed, kalau terima kasih Kak. Sekali Kak lagi Abed, Kak Abed. makasih. Kak Terima Indra kasih. juga udah datang. Kak Abed. Sylvia, terima kasih Bias. Thank you semuanya. Terima kasih Teman-teman pemirsa. untuk minggu depan, kalau ada yang mau bersaksi bisa hubungin ke sekretaris ya Kak Grace ya. Jadi nanti bisa diinfokan juga ke WL-nya atau MC-nya supaya nanti lebih terkoordinir lagi. Iya, betul sekali. Oke deh. Good night everyone. Selamat malam. Selamat melanjutkan kehidupan masing-masing. Iya. Ada Apit, ada sepatah dua patah kata dari lu, Pit. Tadi yang Pit, minggu depan MC ya? Well, Jangan dong. Kari aja, Kari. MC minggu depan Hemi. Hemi WL bisa tah Hem MC minggu depan? Iya, Hem. Mana aku bawa persembahan. Apa sih? Hemi MC, Karis bawa pembukaan. Beta yang bawa firman Tuhan, sama beta yang bawa firman Tuhan. Sedap. Catat harus bawa firman Tuhan. Catat. Itu aja.
melayani. Apa yang terjadi? Layani si Dosopo. Oke. Ngomong apa sih? Ini Adis tadi belum kenalan. Oh iya, ulang. Iya, ayo. Sopo? Adis. Apa nih? Dari Ya, Yesta. Dari Gemi. Aku kangen banget sama Gemi. Ini yang paling kecil loh dari kita semua. Ulang. Adek Gemi. Oh, gitu. Ini loh Adis lo udah siap perkenalan diri. Ayo udah Adis Ngapain dulu. perkenalan diri? Udah sebut aja nama lu. Udah bukannya Iya, udah kenal semua. Udah lupa gue. Belum, perkenalkan. Oh iya, sorry, Pak Morris Junior. Malah. Halo, Adis Manafe. Terus apa lagi? Umur 25 tahun. Domisili Jakarta Pusat. Operasinya belum selesai lah. Joel, buset. Mute aja kali Joel. Nama panggilan weh, Bud. Panggilan Adis toh. Terus Adis status. Gemi. Halo, malam. Malam. Gede ya. Ini kita ulang lagi. Kenalan lagi, Gem. lagi. Iya. Sebenarnya Banyak Ya, anak yang baru masuk. perkenalkan, aku Gemi, Hai domisili Gemi. di Jakarta, umur 23, kelahiran 98. Ini angkatannya siapa sih? Felis ya? Mima. Kata mana Heski. Gem? Iya, Mima Felis. Iya itu. Heski, Hemi, Karis. Oh iya, Hemi. Invite Heski. Delvia invite Petan dong. Udah aku invite barusan. Kenapa Kak Dep? Gemi Jakarta mana? Oh, barusan. Barat Kak, di Meruya. Gemi udah ada pacar. Udah puji Tuhan. Gua jodohin cowok. Seneng orang. Nih, tolong. Pengendalian dirinya mana, Debbie? Kak Debbie, Kak Viboy mana Kak Viboy? Emang bodoh. Santai dong, Riz. But V-Boy itu yang suka breakdance toh? B-Boy. Aduh, Adis, lu gimana sih sama nama suaminya Debrot? Nggak boleh gitu. Ngawur anjir Adis iki. Tahu. Salah lagi. Lanjut. Makasih ya, Gem. Ini nggak ada gobak sodor nih. Nggak ada gobak sodor. Kak Sela di mana? Gobak Kak sodor Sela di di mana? Jakarta juga Kak. Tadi ngajakin sih Kak Sela, cuman ada ibadah keluarga juga. Jadi Kak Sela ikut yang ibadah keluarga. Oh, jadi Gemi nggak ikut ibadah keluarga? Enggak, jadi nge-skip Kak Ella aja yang ikut. Aku saya bawa. Loh, kan kita keluarganya. Kasih ya, Gem. Ntar Gemi dicoret dari kakak loh. Enggak, keluarga besar sih, Zoom juga sama orang Manado juga. 16-15. Oh, 16-15. besar loh. Nah, ini kak. Ini kak, bos NKB kak. Apa N? Kakak pembinaannya loh, bos hilang KB. Yefta, waktu dan tempat silakan. Yefta udah Disuruh kenalan langsung duluan ya guys, emang lah kamu. Yefta aku di Surabaya juga loh, Yefta. Iya. Udah diusir. Tadi perasaan ada Kak Philip. Iya. Ini barusan WA bilang dia duluan. Oh. Udah cabut juga. Oh, udah cabut aja ya? Oh, oke. Bisa nggak kalian yang kalau diingat tentang Philip tuh jangan masalah yang itu, yang lain kek apa kek? Nah, aku ikut kalau Kak Philip di Jogja, aku taunya cuma itu. Aku cuma tahu dia jago basket, udah sama lu. Tapi Iya, itu doang. tadi yang mulai duluan siapa sih ini tadi? Duh. Gak ada ya. Tenang-tenang aja. Ini emang aduh Pak Debbie juga loh. Jangan lupa. As udah live ya As. Gue doang. Oh iya, udah. Karis mana Karis fotonya Karis? Kak Hemi sudah vaksin kedua belum? Demi nanti lupa terus. Kak Wahyu udah nikah ya? Yang di fotonya itu istrinya ya Kak? Udah, iya.
Ini sih udah vaksin kah belum, Hemi? Hah? Udah belum? Udah vaksin 4 aku. Kapan nikah, Kak? Bulan 10 tahun lalu. Wah, udah mau anniversary, guys. Oh iya. Iya. Makan-makan dong. Iya, makan-makan di rumah sendiri. Lucu, Cak. Oh, bos. Grace Helen gimana? Ngajar di SMK mana, Grace? Di SMK di Malang, Kak. SMK PGRI ya, tempatnya Karis? SMK Elim. Anis mana Anis? Anis lagi ada tamu, Cak. Udah tak WA. Emang udah buka ya wisata di sana? Bukan ke Bromo, ke Banyuwangi. Hah? Ke Banyuwangi bukan ke Bromo. Oh iya benar. Yaudah guys, Aing pamit juga ya. Aing mau siap-siap. Malam mingguan nih. Oke, guys. Aduh, kok Malam sama pamit sih? Lalu Tahu Kak Ica, lu nggak asik lu, Kak. Belum packing. Ntar ya. Mau kemana, Kak Ica? Jadi anak tongkrongan gak enak banget lu. Balik duluan. Macem-macem lu. Mau liburan guys. Oh. Aku besok mau ke Dadah Batu, guys. semuanya. Katanya Adis kenapa, Dis? Besok mau ke Batu. Hah? Batu mana? Gua nggak jadi live. Adis bilang mau ke Batu. Kenapa, Dis? Nggak jadi. Adis, lu nggak lu. Canda. Ke Batu mungkin Desember. Lu nggak nganterin adek lu pergi ke Amerika? Nggak tahu. Kasihan Kan banget. di Jakarta dulu kalau mau pergi kan. Oh iya. Ya udah, tinggal ketemuan, tinggal dianterin. Kalau nggak dianterin ya udah nggak apa-apa, tinggal ketemu di sana. Yaudah. Aku juga mau live nih guys. Biasa mau teleponan. Sama siapa? Sama cowok-cowok K-pop aku. EXO live. Ya Udin, udah semua. Guys, dah. Oke deh semuanya. See you next week. I love you all. Dadah. God bless you. Mana sih live-nya? Oh ini.